Halo Genesian, selamat datang di dalam kelas Introduction to Money and Capital Market. Perkenalkan, nama saya Metia Kartikasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara singkat mengenai apa yang nanti kita akan pelajari di kelas Introduction to Money and Capital Market. Pertama, saya akan membahas mengenai buku wajib yang digunakan selama proses perkuliahan berlangsung. Buku ini berjudul The Economics of Money, Banking, dan Financial Market, edisi ke-12 karangan Frederick S. Mishkin. Yang kedua adalah Pengantar Pasar Modal Indonesia, edisi kedua dari karangan Sri Hermoningsih. Selanjutnya, saya akan membahas topik selama 10 minggu perkuliahan. Yang pertama adalah pembahasan mengenai sistem keuangan yang berlaku secara umum. Yang kedua, kita akan membahas apa saja yang mendasari terbentuknya suku bunga. Ketiga adalah tentang analisa ekonomi atas struktur keuangan. Yang keempat, pembahasan mengenai krisis keuangan yang terjadi di dunia, khususnya The Great Depression tahun 1929, Global Economic Crisis tahun 2007 sampai 2009, dan Eurozone Debt Crisis tahun 2009 sampai 2012. Kelima, tentang pasar valuta asing, bagaimana nilai tukar pasar valuta asing dapat terbentuk. Keenam, tentang uang, khususnya quantity theory, inflation, and the demand for money. Ketujuh, kita akan masuk ke pasar modal Indonesia dengan membahas definisi dan sejarah di pasar modal Indonesia. Yang kedelapan, kita akan melihat apa saja struktur organisasi pasar modal dan bagaimana cara perusahaan melakukan IPO. Kesembilan, kita akan membahas instrumen pasar modal di Indonesia, mekanisme perdagangan di pasar modal Indonesia, dan corporate action yang umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Yang terakhir, kita akan membahas pasar modal syariah dan reksadana di Indonesia. Kemudian terkait dengan capaian pembelajaran untuk mata kuliah Introduction to Money and Capital Market, mahasiswa diharapkan pertama dapat memahami financial system, interest rate dan economic analysis of financial structure. Kedua, menjabarkan financial crisis, bagaimana the foreign exchange market bekerja, quantity theory, inflation, and the demand for money. Ketiga, menjelaskan apa itu capital market di Indonesia, capital market structure, OJK, and how to do the IPO. Terakhir, menganalisa capital market instrument, bagaimana mekanisme capital market di Indonesia bekerja, corporate action, reksadana, dan Islamic Capital Market Indonesia. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.